Perkenalkan, nama Bapak Egi Prasetya Nugraha. Bapak di sini sebagai guru BK di SMA N 29 Garut. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan menyampaikan materi mengenai visi, misi, program, prestasi, dan kurikulum sekolah di SMA N 29 Garut. Untuk itu, mohon untuk diperhatikan dan juga disimak baik-baik karena nanti di akhir video kalian akan diberikan penugasan atau kuis oleh Bapak. Untuk itu, mari kita mulai pemaparan mengenai visi misi terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam berbahagia bagi kita semua. Baik, yang pertama mari kita bahas mengenai visi dan misi terlebih dahulu. Visi SMA 29 Garut yaitu betah, berprestasi, teladan, dan amanah. Visi ini bukan hanya sekedar tulisan dan juga perkataan atau kata-kata yang dibuat atau dipampang, tetapi bagaimana kita mewujudkan visi ini agar sekolah SMA N 29 Garut terus berkembang dan maju sehingga tujuan yang dicapai segera terwujud atau juga terlaksana dengan baik. Terwujudnya visi dan misi SMA 29 Garut harus selalu senantiasa kita junjung tinggi karena ini merupakan tujuan gitu ya, bagaimana kita bekerja dan juga belajar ya. Baik, untuk misi di sini kalian bisa baca dan juga pahami dengan seksama. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 poin ya misi SMA 29 Garut. Semoga misi dan visi kita ini bisa menjadikan kita manusia yang berguna bagi agama, negara, dan keluarga khususnya. Baik, untuk selanjutnya kita akan masuk kepada program sekolah. Ya baik, untuk program sekolah seperti apa yang kalian ketahui bahwasanya kita memerlukan SPP gratis karena program ini didandani oleh BOPD ya, Bantuan Operasional Pendidikan Daerah Provinsi Jawa Barat. Jadi kalian tidak perlu membayar SPP karena ini sudah tercover oleh dana BOPD. Baik, untuk selanjutnya yaitu mengenai program ekskul ya atau ekstrakurikuler yang mana di sini banyak sekali kegiatan-kegiatan bermanfaat yang bisa kalian ikuti nantinya ya. Kalau kita sudah kembali normal ya dalam hal kondisi dan keadaan setelah pandemi ya. Di sini banyak ya yang bisa kalian nanti ikuti karena ini sangat bermanfaat sekali agar pengembangan diri kalian, minat bakat kalian juga tersalurkan. Dan bukan hal yang mustahil bahwasanya eskul ini nanti membawa kalian menjadi pribadi yang tangguh, bermental baja ya, seperti itu. Dan tentunya nanti bisa kalian ikuti juga prestasi atau perlombaan-perlombaan maksudnya ya, sehingga kalian bisa berprestasi tidak hanya di akademis tetapi dalam non akademis seperti itu. Dan biasanya nanti untuk prestasi eskul apalagi nanti setingkat nasional ya,
atau kabupaten lah, kabupaten, provinsi, dan nasional itu pasti dihargai dalam hal nanti ketika kalian di masuk ke perguruan tinggi itu bisa dilampirkan sertifikat juara seperti itu ya. Bisa untuk menjadi nilai plus lah bagi kalian. Kami, Kru Sibolang Trans 7 dan SMA Negeri 29, mari bergabung di SMA Negeri 29 Garut. Betah berprestasi, teladan dan amanah. SMA maju bersama, sukses semua. Sebenarnya program di SMA 29 ini sangatlah banyak. Salah satunya mungkin ini adalah contoh ya, program eskul yang mungkin berkembang, yaitu Gaspala dan juga teater, karena kita selalu berkarya ya, meskipun dalam hal kegiatannya masih terbatas dan juga masih memerlukan perbaikan, namun kita sudah sedikit demi sedikit maju dan berkembang seperti itu. Nah, salah satunya ini kita menjadi partisipan di tayangan Sibolang ya. Kita menjadi partisipan dan berperan lah dalam pembuatan video ini, terutama mungkin di sini ada beberapa siswa SMA 29 yang di casting ya atau di audisi untuk menjadi pemeran langsung Sibolang. Terutama di sini kita lihat adalah sebagai kakaknya Bolang seperti itu ya. Ini adalah bukti ucapan terima kasih dari Trans TV, terutama dari tim atau kru Sibolang untuk SMA 29 Garut. Sebenarnya program di SMA 29 ini sangatlah banyak. Salah satunya mungkin ini adalah contoh ya, program eskul yang mungkin berkembang, yaitu Gaspala dan juga teater, karena kita selalu berkarya ya, meskipun dalam hal kegiatannya masih terbatas dan juga masih memerlukan perbaikan, namun kita sudah sedikit demi sedikit maju dan berkembang seperti itu. Nah, salah satunya ini kita menjadi partisipan di tayangan Sibolang ya. Kita menjadi partisipan dan berperan lah dalam pembuatan video ini, terutama mungkin di sini ada beberapa siswa SMA 29 yang di casting ya atau di audisi untuk menjadi pemeran langsung Sibolang. Terutama di sini kita lihat adalah sebagai kakaknya Bolang seperti itu ya. Prestasi sebenarnya tidak hanya yang tadi ya, mengenai eskul dan juga program-program unggulan lainnya, tetapi kita juga alhamdulillah sudah mulai banyak ya yang lulus dan masuk ke perguruan tinggi negeri khususnya gitu. Jadi kalian patut berbangga karena SMA 29 tahun kemarin ada 6 siswa yang masuk ke perguruan tinggi negeri jalur non tes ya atau tanpa tes seperti itu. Semoga kalian bisa mengikuti jejak mereka dan juga cita-cita kalian ya tercapai seperti itu. Mungkin ini nanti bisa berhubungan dengan saya sebagai guru BK, bisa berkonsultasi mengenai minat, bakat, karir seperti itu ya. Ini adalah siswa-siswa dan siswi kami yang berprestasi. Mudah-mudahan nanti kalian juga bisa mengikuti jejak mereka. Amin.
kurikulum ya. Kita akan bahas kurikulum di sini. Kurikulum 2013 sebenarnya pelaksanaannya sama saja, cuman yang berbeda mungkin lebih terperinci ya, dan juga simple seperti itu. Di sini ada kegiatan-kegiatan pembelajaran, diantaranya kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Ya, jadi untuk kegiatan pendahuluan di sini bagaimana peran guru ya dalam memberikan suatu pembelajaran kepada kalian. Jadi guru itu menyusun kerangka rencana pembelajaran itu untuk kalian bisa mengikuti dan juga menyesuaikan, dan tidak hanya itu, kerangka dibuat agar tujuan yang ingin dicapai terlaksana dengan baik. Mungkin di sini adalah pemaparannya. Kalian bisa baca dan juga pahami dengan sesama ya. Ini dalam mengkondisikan suasana belajar yang menyenangkan, mendiskusikan kompetensi ya, yang sudah dipelajari, menyampaikan kompetensi yang akan dicapai, menyampaikan garis besar, cakupan materi, menyampaikan lingkup dan teknik penilaian yang akan digunakan. Jadi semua ini adalah kegiatan pendahuluan yang dimana masing-masing ini merupakan alur ya, atau tahapan-tahapan yang harus dilakukan dalam sebuah pembelajaran ya. Jadi mungkin kalian secara tidak sadar ini ada mengikuti alur ini ya, sebagaimana apa yang disampaikan atau dilakukan oleh guru ya. Untuk selanjutnya kita masuk ke kegiatan inti. Nah, kegiatan inti ini ya merupakan proses pembelajaran untuk mencapai kompetensi ya. Di sini bisa dikatakan adalah sebuah kegiatan penting, karena isi materi biasanya dan memang pusatnya yaitu di kegiatan inti ya, seperti itu. Nah, di sini kalian harus memahami ya, ketika guru menyampaikan materi ketika di tahapan inti ini, karena ini hal-hal yang sangat penting sekali biasanya disampaikan oleh guru pada kegiatan inti ya. Di sini guru akan menyusun pembelajaran yang interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi ya, memberikan ruang yang cukup dan kemandirian. Jadi semua ini terakomodir ya, terakumulasi dalam sebuah pembelajaran sehingga kalian bisa menerima pembelajaran dengan baik gitu ya. Seperti itu. Jadi guru ini memfasilitasi peserta didik untuk melakukan proses mengamati, menanya, mengumpulkan informasi. Jadi ketika kalian ditanya gitu ya, itu karena memang dari tugas kita sebagai guru ya, seperti itu, sehingga kalian diharapkan ya mampu memahami materi ya, mampu menjawab dengan jawaban yang berbeda tetapi mendekati atau juga mencapai sebuah tujuan yang diharapkan, seperti itu. Nah, ini biasanya dalam diskusi ya, dalam presentasi ini biasanya guru memfasilitasi kalian ya untuk lebih melatih lah keberanian ya, menyampaikan pendapat, mengumumkan pendapat, seperti itu ya. Jadi ini sangat bermanfaat sekali ketika nanti kalian yang cita-citanya ingin menjadi guru ya, jadi dosen, ataupun tidak menjadi guru atau menjadi dosen, misalkan jadi perawat juga, pasti perlu ya yang namanya komunikasi, seperti itu, menyampaikan informasi ya, seperti itu. Nah, yang tak kalah penting yaitu kegiatan penutup, di mana biasanya guru akan
menyampaikan rangkuman ya dan juga inti dari materi yang telah disampaikan dari kegiatan inti tadi. Diberikanlah penekanan agar kalian lebih memahami seperti itu ya, lebih memahami materi yang telah disampaikan. Kegiatan penutup ini dibagi dua. Yang pertama kegiatan guru bersama peserta didik dan kegiatan guru secara pribadi dalam melaksanakan tugasnya. Nah, ini adalah kegiatan guru bersama peserta didik. Jadi membuat rangkuman ya, melakukan refleksi, memberikan umpan balik. Jadi kegiatan ini dimaksudkan agar kalian bisa lebih memahami materi ya. Dan juga memang di sini guru biasanya mengevaluasi apakah kalian sudah mengerti atau belum ya terhadap materi yang telah disampaikan. Dan nanti guru bisa melihat sejauh mana siswa yang memperhatikan atau juga tidak memperhatikan seperti itu ya. Kegiatan guru di sini yaitu aktivitas guru ya dalam melaksanakan evaluasi ya atau penilaian, merencanakan tindak lanjut apakah memang kalian itu layak atau belum layak ya, baik itu tugas-tugas individu ya dan kelompok. Lupa di sini biasanya guru akan menyampaikan rencana pada pertemuan berikutnya gitu. Nah, yang selanjutnya itu mengenai aspek penilaian. Di sini Bapak ingin menyampaikan bahwasanya aspek penilaian ini ada 3 ya, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan yang terakhir sikap dan perilaku. Dalam hal pengetahuan di sini merupakan aspek ya yang ada dalam materi pembelajaran untuk menambah wawasan siswa di suatu bidang. Nah, jadi ketika dalam suatu materi pasti menemukan hal baru ya kalian itu. Seperti halnya materi pembelajaran biologi yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Misalkan COVID ini berasal dari virus atau bakteri gitu kan. Ataukah bakteri yang ditimbulkan bakteri yang menyebabkan penyakit tifus itu apa ya, yaitu salmonella misalkan seperti itu. Nah, untuk keterampilan sendiri bertujuan untuk meningkatkan keterampilan siswa dalam membuat, melaksanakan, dan mengerjakan suatu soal atau proyek. Jadi contohnya yaitu nantinya akan diukur ya kemampuan kalian dalam hal misalkan membuat ya, melaksanakan suatu kegiatan, mengerjakan suatu soal, proyek ya, misalkan membuat karya sastra atau membuat karya seni ya, entah itu seni rupa atau seni musik gitu. Dan juga misalkan dari pembelajaran PKWU atau kewirausahaan, apakah kalian itu terampil dalam pemasaran suatu produk atau apa seperti itu. Dan yang ketiga yaitu sikap dan perilaku, di mana di sini aspek penilaian dengan menilai tentunya yang tadi sikap dan perilaku, apakah kalian ini dalam pembelajaran serius atau misalkan bersenda gurau, ataupun juga dalam hal berkomunikasi dengan yang lebih tua ya, dengan yang lebih muda itu bagaimana itu yang dinilai. Jadi jangan dianggap sepele ya, apakah
misalnya kalian itu merasa bahwasanya nilai itu hanya dari kognitif, hanya dari pengetahuan atau keterampilan, tapi ada yang namanya nilai sikap dan perilaku seperti itu. Ya, terima kasih. Itulah yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang Bapak sampaikan bermanfaat bagi kalian. Dan Bapak ingin merangkum apa yang Bapak sampaikan tadi, bahwasanya visi, misi, program, dan kurikulum di sekolah ini mudah-mudahan membuat kita menjadi manusia yang bermanfaat ya, bagi sesama, ilmu yang bisa diterima berkah ya gitu. Dan juga membuat diri kalian ya itu menjadi pribadi yang baik, yang tangguh seperti itu. Serta semoga kalian juga bisa lebih berkembang dan juga berubahlah menjadi lebih baik dari ketika SMP gitu, yang tadinya mungkin tidak aktif di kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler. Kalian bisa lebih memaksimalkan ya, mengoptimalkan, memanfaatkan kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah, karena ini sangat penting untuk kemajuan diri kalian lah ya, khususnya karena biasanya kita ini kadang suka malas duluan ya, padahal ini bermanfaat sekali gitu buat kehidupan kita juga. Bagaimana cara mengatur waktu, bagaimana kalian bisa berbicara di depan umum ya, itu keterampilan-keterampilan yang harus kalian asah ya, karena di masyarakat nanti kalian sangat dibutuhkan gitu. Apalagi di Garut Selatan ini eh, tentunya gitu, dengan daerah yang masih tertinggal, tetapi melalui pendidikan mudah-mudahan masyarakat dan juga lingkungan di Garut Selatan ini menjadi masyarakat yang berkembang ya, lebih baik gitu. Sekian mungkin paparan yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.